Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jumadila Farma dengan NIM 0805 1282 126031 dari kelas A Ilmu Kelautan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang laporan akhir praktikum komputasi kelautan, yaitu pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hardware. Hardware adalah suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Dan fungsi dari hardware sendiri adalah untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data dan penampilan input dari proses data itu sendiri. Berikut adalah bagian-bagian dari hardware ya, dari laptop, yaitu yang pertama adalah modul dari WiFi, yaitu WiFi receiver yang berfungsi sebagai penangkap dari sinyal WiFi dan Bluetooth. Yang kedua adalah yang berwarna hijau, ini adalah motherboard yang berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya semua komponen dari laptop atau komputer tersebut. Yang ketiga adalah heat pipe dan kipas, yaitu yang biasa kita kenal sebagai thermal module atau sistem pendingin dari laptop tersebut. Yang keempat adalah speaker yang berfungsi sebagai output dari suara dari komputer tersebut. Dan yang kelima adalah hard disk yang berfungsi sebagai penyimpanan dari laptop itu sendiri. Yang keenam adalah baterai, yaitu penyuplai daya dari laptop tersebut atau untuk laptop tersebut. Dan yang ketujuh adalah engsel yang digunakan untuk menutup dan membuka bagian belakang dari laptop tersebut. Dan yang terakhir adalah RAM atau memori yang berfungsi sebagai tempat berjalannya aplikasi atau software yang ada di dalam komputer tersebut. Selanjutnya adalah software. Software sendiri memiliki definisi adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, dan data elektronik yang disimpan pada komputer bisa berbentuk program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Contohnya adalah seperti di layar ini adalah software-software seperti Microsoft Word, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel, serta beberapa browser seperti Firefox, Google Chrome, dan Microsoft Edge. Dan yang lain yaitu adalah seperti aplikasi Zoom atau Adobe atau OBS adalah merupakan suatu software. Dan yang lain yaitu software seperti game atau aplikasi pengunduh atau pengolah data yang lainnya. Dan selanjutnya ada yang bernama brainware. Brainware sendiri adalah sebutan untuk manusia yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah komputer. Contohnya seperti memasukkan perintah, mengklik mouse, atau mencari berbagai dokumen, video, ataupun foto pada komputer tersebut. Ataupun contohnya seperti membuka Word, atau membuka Microsoft Office, atau membuka Excel, ataupun PowerPoint pada laptop. Baiklah, pada langkah selanjutnya kita akan masuk pada pengoperasian dasar-dasar komputer. Yang pertama yaitu di sini saya akan melakukan pembersihan cache pada laptop saya atau komputer saya dengan cara yaitu menekan tombol Windows plus R. Pada saat ini telah muncul dari perintah yang kita lakukan yaitu Windows plus R, dan di kolom ini kita ketik yaitu %temp persen. Setelah itu klik OK pada bagian ini. Setelah kita klik muncul data-data atau cache atau bisa dibilang sampah dari laptop. Kita akan menghapusnya dengan cara menekan Ctrl A atau pilih seluruhnya dan delete, yaitu cari tombol delete pada keyboard pada laptop atau komputer yang kita miliki. Semuanya setelah berjalan, yaitu data atau cache yang ada pada laptop tersebut telah saya hapus dan selesai programnya. Selanjutnya saya akan mengecek spesifikasi dari laptop saya, yaitu dengan cara yang pertama dengan menekan bagian Windows itu yaitu Start, yaitu ketik run atau run
atau bisa juga digunakan juga melalui perintah yaitu Windows plus R, lalu ketik pada kolom tersebut yaitu perintah dx diax. Lalu tekan OK pada perintah tersebut. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, sekarang kita telah melihat spesifikasi dari laptop saya yaitu seperti yang kita lihat, operating sistemnya itu Windows 11 single language 64 bit dan language-nya adalah English serta sistem manufakturnya adalah Acer. BIOS-nya versi 1.17, prosesornya adalah Intel Core i3 11 Gen 11 5 G4 dengan clock 3 GHz dengan CPU 4 core. Yes. Dan selanjutnya kita lihat memori sebesar 8 GB dan DirectX versinya adalah DirectX 12. Baiklah, pada langkah selanjutnya kita cari pada menu laptop yaitu Start, lalu cari command prompt atau ketik cmd pada kolom pencarian, lalu klik. Setelah itu kita ketik sistem info, lalu tekan enter pada keyboard. Laptop sedang melakukan proses. Sekarang telah muncul spesifikasi dari laptop saya, yaitu bisa kita lihat dari total physical memorinya dan physical memory yang masih tersedia, virtual memory maksimum kapasitasnya dan yang tersisa, serta bagian-bagian lain seperti jaringan, seperti WiFi, dan yang lain-lain. Selanjutnya kita akan mengecek spesifikasi atau kapasitas dari baterai dari laptop yang saya gunakan saat ini, yaitu dengan cara pertama klik start ya. Selanjutnya kita ketik command prompt atau cmd, lalu tekan enter. Selanjutnya ketik power cfg slash baterai lalu tekan enter. Setelah prosesnya selesai, file dari baterai report telah tersimpan pada user baterai report ya berbentuk HTML. Kita cari pada bagian dokumen, yaitu pada disk PC, Acer, user, klik user lagi. Selanjutnya kita lihat di sini ada baterai report. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, setelah terlihat bagian dari baterai report, bisa kita lihat komputer namanya yaitu laptop, sistem produk name yaitu Acer Aspire A51454, ya OS build-nya, serta para pemrollnya. Kita lihat desain capacity atau yang kapasitas yang dibuat atau kapasitas maksimal dari baterai laptop tersebut yaitu 48.000 MHz dan kapasitas penuh charging capacity-nya yaitu 47,374 mWh. Yaitu seperti yang kita lihat hanya berkurang sedikit dari maksimum desain kapasitinya, yang berarti baterai laptop ini masih sangat layak untuk digunakan atau kondisinya masih sangat bagus. Baiklah, selanjutnya langkah terakhir yaitu mengecek cara mengecek antivirus pada laptop yang saya gunakan, yaitu dengan cara klik start dan cari setting atau pengaturan. Lalu klik cari bagian privacy dan security. Lalu klik Windows Security dan muncul yaitu Virus and Threat Protection. Di sini kita lihat ada tulisan no action needed,
yang berarti protection atau antivirus pada laptop ini telah aktif secara otomatis dan tidak perlu melakukan tindakan yang lebih. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Dari saya sebagai laporan akhir praktikum komputasi kelautan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.